Selamat pagi anak didik kami yang hebat. Bagaimana kabar kamu? Ibu guru berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita masih tetap di tema ke-8, yaitu daerah tempat tinggalku. Subtema yang kedua, keunikan daerah tempat tinggalku pada pembelajaran yang kedua. Adapun muatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia, kedua IPA, dan ketiga SBDP. Anak didik kami, kita harus tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Oke nak? Baiklah anak didik kami yang hebat, sekarang kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia dengan pokok bahasan kita mengidentifikasi tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Nah, ayo identifikasi fungsi tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis dan antagonis dapat ditentukan dengan memperhatikan hubungan antara tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis akan selalu ada di awal, di tengah, hingga di akhir cerita. Peristiwa-peristiwa dalam cerita berfokus pada tokoh protagonis. Adapun tokoh antagonis memiliki sifat yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini disebut juga dengan tokoh lawan protagonis. Dengarkanlah bacaan cerita rakyat berikut ini. Dengarkanlah bacaan cerita rakyat berikut. Asal-usul nama Minangkabau. Di suatu negeri di Pulau Sumatera, ada sebuah kerajaan yang cukup besar yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Suatu ketika, kerajaan tersebut didatangi oleh seorang peternak kerbau yang tinggal di perbatasan Pulau Sumatera. Sang peternak pun bergegas untuk bertemu raja dan menyampaikan satu hal penting kepadanya. "Paduka, hamba adalah rakyatmu yang tinggal di perbatasan pulau ini. Hamba jauh-jauh datang ke sini ingin menyampaikan suatu berita penting kepada Paduka Raja," ucap peternak kerbau. Raja pun mengizinkan rakyatnya untuk menceritakan kejadian yang dialaminya dan berusaha mendengarkan dengan saksama. "Paduka, suatu pagi di perbatasan, hamba melihat ada sekelompok pasukan dari negeri seberang yang sedang bersiap untuk menyerang negeri kita. Jumlah mereka sangat banyak, Paduka," peternak kerbau menjelaskan. Mendengarkan cerita dari rakyatnya, raja menjadi gelisah. Raja sangat tidak menyukai peperangan. Ia pun mencari cara untuk melindungi rakyatnya dan kerajaannya melalui jalan lain selain perang. Beberapa hari kemudian, perkataan peternak kerbau itu pun terbukti. Sekelompok pasukan dari negeri seberang pun datang ke kerajaan dan menyatakan ingin menguasai kerajaan yang makmur dan subur itu. Raja pun berusaha untuk tetap tenang menghadapi pasukan tersebut agar tidak terjadi peperangan. "Hai kalian pasukan asing, jika kalian menginginkan kerajaanku, kalian harus mematuhi syarat-syarat dariku. Jika syarat itu terpenuhi, aku akan menyerahkan kerajaanku dengan sukarela," ucap Paduka Raja. Setelah mendengar syarat dari raja, mereka pun tersenyum dan menyanggupinya. Menurut pasukan asing, syarat dari sang raja sangat mudah, yaitu hanya mengadu kekuatan kerbau. Mereka yakin bahwa saat adu kerbau nanti, pasukan mereka akan menang dan kerajaan pun menjadi milik mereka. Setelah melakukan beberapa persiapan, hari yang ditunggu pun tiba. Raja dan pasukan asing pun mulai memperlihatkan kerbau pilihan mereka untuk diadu.
pasukan asing membawa kerbau betina yang sangat besar dan memiliki tanduk yang tajam. Sementara itu, dari pihak raja hanya membawa seekor anak kerbau yang tampak lesu. Melihat kerbau milik sang raja, pasukan asing tersebut tertawa terbahak-bahak. Mereka yakin bahwa kerbau besar mereka pasti akan menang. Namun, saat adu kerbau dimulai, anak kerbau milik raja langsung menuju kerbau betina milik pasukan asing. Kerbau kecil tersebut tidak menyerang kerbau besar, melainkan hanya menyusu pada kerbau betina tersebut. Ternyata, sang raja sudah merencanakan hal itu. Ia memilih anak kerbau yang kehausan untuk melawan kerbau betina yang besar milik pihak asing. Pihak asing pun sangat terkejut saat melihat kerbau miliknya hanya diam saja saat anak kerbau itu menyusu padanya. Setelah rasa hausnya hilang, anak kerbau itu meninggalkan kerbau betina yang lemas setelah menyusuinya. Akhirnya, anak kerbau pun dinyatakan sebagai pemenang dalam perlombaan adu kekuatan kerbau. Pasukan asing pun menerima kekalahan mereka dan memutuskan untuk meninggalkan kerajaan tersebut. Sejak kemenangan itu, raja memutuskan untuk menamai negeri tempat kerajaan mereka berada dengan nama Minangkabau. Kata tersebut diambil dari kata Minang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Dalam bahasa setempat, jika digabungkan kata Minangkabau berarti kabau yang menang. Setelah mendengar cerita asal-usul Nah, setelah kamu mendengarkan cerita asal-usul Minangkabau, tugasmu sekarang jawablah pertanyaan ketiga soal di bawah ini. Atau boleh kamu buka buku Bupena 4D halaman 40. Silakan kamu kerjakan ya nak. Terima kasih. Baik anak didik kami, sekarang kita lanjut muatan IPA. Pokok bahasan kita yaitu menjelaskan pengaruh pegas terhadap gerak benda. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh benda elastis atau lentur. Kekuatan gaya pegas ditimbulkan dari benda pegas yang direnggangkan. Contoh benda pegas yaitu karet, bola sepak, bola basket, ban mobil atau motor, tali, dan ketapel. Ayo perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut menunjukkan ada anak-anak yang dapat melompat tinggi dibantu dengan trampolin. Trampolin merupakan benda pegas karena terbuat dari karet. Hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar ya anak.